Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 yang beranggotakan, yang pertama adalah saya sendiri adalah Muhammad Kulje Faisoma, dan Andre Pambudi Hidayat, dan Mesti Vira Audria, dan Tiara Marito G. Nah, di video kali ini kelompok kami akan menyampaikan materi-materi yang telah diberikan oleh dosen saya yang bernama Pak Ibnu. Baiklah, materi ini akan dibacakan oleh Tiara. Silakan Tiara. Perkenalkan, nama saya Tiara Marito G, NIM 8040200393. Pada metode yang pertama ini yaitu first come first serve FCFS, algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO, queue, atau antrian dengan prinsip first in first out. Sesuai dengan waktu keadaannya, proses yang tiba terlebih dahulu yaitu akan dieksekusi. Teman-teman bisa melihat video tugas di sini yang terlebih dahulu dieksekusi yaitu P1 karena waktu 0,5 detik dan seterusnya, di mana waktu pengerjaan paling sedikit itu akan terlebih dahulu dieksekusi. Perkenalkan, nama saya Mesti Vira Audria, NIM 8040200307 dari kelas 08 PS3. Pada penjadwalan PFJF ini, penjadwalan ini dengan prioritas dengan preemsi yang menjadi prioritas adalah sisa proses. Proses yang terpendek bisa didahulukan dengan cara membandingkan sisa waktu proses yang sedang dilaksanakan dengan proses yang tiba. Dengan preemsi mengeluarkan proses yang sedang diolah untuk melaksanakan proses yang lebih pendek atau singkat. Slide selanjutnya, sedangkan NPFJF diprioritaskan bila suatu proses sedang berjalan, maka proses itu akan berjalan sampai habis. Meskipun burst time proses lain lebih kecil. Teman-teman bisa lihat jalannya proses tersebut. Perkenalkan, nama saya Andre Pambudi Hidayat, NIM saya 8040200318. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di slide 6, pada metode RR merupakan salah satu algoritma speed loading pada CPU, di mana semua proses yang dijalankan oleh algoritma ini akan dieksekusi secara siklik. Dengan kata lain, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu. Apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara dan dimasukkan ke dalam antrian proses yang paling belakang. Kemudian algoritma ini akan lanjut menjalankan proses lain dari queue yang paling depan. Konsep kerja dari algoritma ini tentunya sangat tergantung pada quantum time yang telah ditentukan, umumnya antara 10 sampai 100 milisekund. Hal ini dikarenakan apabila quantum time yang diberikan terlalu kecil, maka akan menimbulkan adanya konteks switching yang lebih besar pada proses sehingga dapat menyebabkan terjadinya overhead pada CPU. Mari kita lihat soal ini. Pertama, kita bikin spreadsheet-nya. Teman-teman bisa melihat di sana, masukkan proses yang di berurutan, kemudian kurangi burst time dengan nilai kuantum. Langkah kedua, hitung AWT-nya. Langkah ketiga, menghitung ATT-AT. Dari proses tersebut dapat diketahui nilai AT-AT dari CPU tersebut. Slide selanjutnya, pada teknik HPRN, semakin tinggi rasio penalti suatu proses, semakin tinggi prioritasnya. HPRN adalah penjadwalan dengan prioritas tetapi tanpa preemsi. Pada HPRN dilakukan dua langkah sebagai berikut. 1. Pada teknik HPRN, jika waktu tiba proses sama, maka untuk langkah awal yang paling lama proses terpendek
yang dilayani. Jika waktu tiba proses